Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan Ibu Sri Wulandari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini, ataupun malam hari ini. Tergantung kapan kalian melihat video pembelajaran ini ya. Kapanpun kalian melihat video ini, yang paling penting kalian tetap semangat, oke? Oh iya, kalian masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Semoga kalian masih ingat ya. Kita sudah membahas tentang pengertian teks fabel dan ciri-ciri teks fabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya kira-kira? Kita simak KD berikut ini yuk. Nah, pada KD 3.12 kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda setempat yang dapat dibaca dan didengar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini pun, Ibu harap siswa dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks fabel. Oke? Kita masuk ke materi pertama yuk. Materi pertama berisikan tentang struktur teks fabel. Nah, struktur teks fabel ini merupakan bagian-bagian penting yang ada dalam cerita teks fabel itu sendiri. Ada apa aja ya kira-kira? Yang pertama, ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan sebuah permulaan dalam cerita teks fabel yang berisikan tentang pengenalan. Nah, pengenalan ini bisa jadi pengenalan tokoh, pengenalan latar waktu, pengenalan latar tempat, dan bisa juga pengenalan tema loh. Nah, adapun tujuan dari orientasi ini merupakan untuk menggambarkan secara keseluruhan atau secara umum dari isi teks fabel itu sendiri. Lalu yang struktur kedua ialah komplikasi. Komplikasi merupakan suatu puncaknya masalah yang terjadi karena tokoh utama. Lalu yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini merupakan suatu pemecahan masalah setelah terjadinya ada masalah dari tokoh utama tadi. Lalu yang keempat ada koda. Koda ini merupakan sebuah bagian yang berisi tentang amanat ataupun pesan-pesan moral yang akan disampaikan oleh penulis dari cerita teks fabel itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dari struktur teks fabel itu ada berapa? Ada 4 struktur atau 4 bagian penting. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, yang keempat ada koda. Yang kedua yaitu unsur kebahasaan dalam teks fabel. Nah, kira-kira ada apa aja ya? Kita simak selanjutnya yuk. Yang pertama, ada kata kerja. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kata kerja transitif, merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Lalu ada kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, yang pertama kata kerja transitif, contohnya Kancil sedang makan timun. Makan merupakan kata kerja, timun sebagai objek. Lalu yang kedua kata kerja intransitif, contohnya Kancil sedang menangis. Menangis merupakan kata kerja intransitif. Yang kedua yaitu ada kata sandang sang dan si. Contohnya sang raja, si kancil, si gajah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga
ada kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya, pada pagi hari ada si kancil sedang mencuri timun di kebun si gajah. Kata keterangan waktunya yaitu pagi hari, lalu kata keterangan tempat di kebun si gajah. Yang keempat atau yang terakhir nih, yaitu ada kata hubung kemudian, lalu, dan akhirnya. Contohnya yaitu akhirnya si kancil meminta maaf kepada si gajah. Nah, itu tadi merupakan materi tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks fabel. Kita ulas sekali lagi yuk. Yang pertama yaitu struktur teks fabel ada 4. Yang pertama ada orientasi, lalu yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada koda. Lalu untuk unsur kebahasaan yang pertama ada apa? Ya, ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Yang kedua, ada kata sandang sang dan si. Dan yang ketiga, ada kata keterangan tempat dan waktu. Yang terakhir yaitu ada kata hubung kemudian, lalu, dan akhirnya. Nah, setelah memperoleh dari materi struktur dan kebahasaan teks fabel, sekarang saatnya Ibu beri tugas ya kepada kalian. Ini tugasnya. Oke, materi sudah diberikan, tugas pun juga sudah diberikan kepada kalian. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Untuk minggu pertemuan selanjutnya, kita tetap masih belajar tentang teks fabel. Oleh karena itu, tetap semangat, oke? Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.